Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya. Channel yang akan membawakan kisah fiksi untuk kita semua agar menjadi renungan atau pengingat. Bahwa perbuatan baik itu tidak akan sia-sia dan bisa menjadi amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kampung sederhana bernama Nuraini, hidup seorang lelaki berusia 58 tahun yang dikenal sebagai Pak Karim. Ia menjabat sebagai ketua RT 07 selama hampir 11 tahun. Rambutnya sudah memutih di kiri dan kanan telinga, kulitnya kecoklatan karena sering bekerja di bawah matahari, dan wajahnya tegas, terlalu tegas untuk ukuran orang tua. Orang-orang tidak suka padanya. Menurut mereka, ia cerewet, terlalu mengatur, dan tidak tahu waktu. Orang jualan di pinggir jalan sering ditegur karena dianggap mengganggu pejalan kaki. Pemuda kampung yang nongkrong sampai larut malam sering dibubarkan. Bahkan kadang, pintu rumah warga diketuk jam 10 malam hanya karena iuran kas RT terlambat dibayar. Kalau bukan karena dia jadi RT duluan, udah lama aku lawan, bisik Udin, salah satu pemuda yang paling tidak suka pada Pak Karim. Betul. Sok bersih, sok benar. Kalau jadi ketua itu ya kalemlah sedikit, sambung yang lain. Pak Karim tetap menjalankan tugasnya. Ia tidak peduli berapa banyak yang tak menyukainya. Bagi dirinya, tugas adalah amanah. Ia percaya, kebaikan tidak selalu harus disukai semua orang. Tapi semakin hari, suara kebencian terhadapnya semakin kuat. Beberapa warga mulai terang-terangan tidak menghormatinya. Kalau Pak Karim bicara soal kebersihan lingkungan, warga pura-pura tidak mendengar. Kalau ia bicara soal kerja bakti, warga malah sibuk memainkan ponsel. Tapi Pak Karim tetap datang setiap rapat, tetap berkeliling kampung, tetap menertibkan meski dimaki-maki. Dan setiap pulang dari tugasnya, ia hanya menghela napas panjang, lalu memasuki rumah tua yang sederhana, sendiri. Rumah Pak Karim sangat sederhana. Dindingnya kusam, catnya mulai mengelupas, dan pintunya mulai lapuk dimakan usia. Tidak ada suara tawa anak. Tidak ada suara istri menyambut di depan pintu. Ia tinggal seorang diri. Setiap malam, setelah selesai menjalankan tugas sebagai ketua RT, entah itu mengurus perselisihan tetangga, membantu warga yang sakit, atau mengurus dokumen kependudukan, Pak Karim akan masuk ke kamarnya, duduk di sajadah, dan sholat tahajud. Pintu kamarnya selalu tertutup rapat. Tidak ada yang tahu apa yang ia doakan. Tapi malam itu, kalau saja ada yang mendengar, mungkin mereka akan terdiam mendengarkan lirih doanya. Ya Allah, jangan biarkan aku membenci orang yang membenciku. Jangan biarkan aku berhenti berbuat baik, hanya karena tidak disukai. Kuatkan aku ya Rab, meski aku harus berjalan sendirian. Lalu air matanya jatuh. Namun esoknya, lagi-lagi ia kembali tegas. Kembali dianggap keras. Lagi-lagi dibenci banyak orang. Sampai pada suatu hari, isu besar mulai beredar. Semua bermula ketika dana bantuan untuk warga miskin belum juga disalurkan. Warga mulai gelisah, sebagian curiga. Ini pasti ulah Pak Karim, kata seseorang di warung kopi. Iya betul. Jangan-jangan dananya ditahan. Atau dipakai sendiri. Cocok. Dari dulu udah kelihatan liciknya. Tanpa bukti, tanpa tabayun, isu itu menyebar begitu cepat. Hingga akhirnya, rapat besar warga dilakukan di balai RT. Di sana, semua orang menyerang Pak Karim. Pak, jelaskan sekarang. Kemana dana bantuan itu? Jangan pura-pura tidak tahu. Selama ini Bapak kami percaya, tapi ternyata Bapak lebih rendah dari yang kami kira. Pak Karim menatap mereka satu persatu. Ia tidak membela diri. Tidak marah. Tidak tersinggung. Ia hanya berkata pelan. Saya mohon, bersabar sampai hari Jumat. Saya akan jelaskan semuanya. Namun warga tidak puas. Ketidakpercayaan berubah menjadi kemarahan. Malam itu, mereka menuntut pemilihan ketua RT baru segera dilakukan. Dan hanya dalam waktu 2 hari, hasilnya diumumkan. Pak Karim resmi diganti. Tanpa terima kasih. Tanpa salam penutup. Tanpa hormat. Sejak hari itu, tidak ada yang melihat Pak Karim lagi. Ia jarang keluar. Orang-orang mengira ia malu, atau pura-pura sakit karena kalah. Sampai suatu malam,
Ada yang melihatnya berjalan menuju rumah-rumah miskin di ujung kampung, diam-diam, tanpa membawa lampu, hanya cahaya bulan yang menuntun langkahnya. Ia masuk ke rumah Mak Rini, seorang janda tua. Ia juga terlihat masuk ke rumah Bu Nisa, ibu 3 anak yang hidup tanpa suami. Kemudian ia menuju rumah Pak Jamil, seorang buruh tani yang istrinya sakit keras. Apa yang ia lakukan malam itu? Tidak ada yang tahu. Tapi ada satu orang yang memperhatikan gerak-geriknya. Seorang perempuan tua bersyal putih yang duduk di kursi roda, Bu Maryam. Tetangga paling dekat rumah Pak Karim. Ia satu-satunya yang tidak pernah ikut membenci laki-laki itu. Malam itu, dari teras rumahnya, ia berbisik lirih sambil memandang langit. Ampuni mereka ya Allah, mereka tidak tahu. 3 hari setelah ia diganti dari jabatan ketua RT, Pak Karim tidak terlihat lagi keluar rumah. Rumahnya selalu tertutup. Tidak ada suara apapun dari dalam. Warga tidak peduli. Bahkan ada yang berkata, bagus kalau dia sudah pergi atau malu untuk keluar. Namun menjelang sore hari keempat, kabut lembut turun menyelimuti kampung Nuraini. Semua berjalan biasa, hingga azan maghrib berkumandang. Malam itu, langit terasa lebih berat dari biasanya. Entah mengapa, suasana kampung begitu sunyi. Karena suatu alasan yang tidak dapat dijelaskan, pintu rumah Pak Karim diketuk. Bukan oleh warga, tapi oleh seorang anak kecil bernama Raka, anak yatim berusia 10 tahun yang sering dibantu Pak Karim diam-diam. Raka mengetuk, tapi tidak ada jawaban. Ia membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Rumah itu gelap. Bau kayu tua dan udara dingin menyambutnya. Pak Karim. Tidak ada jawaban. Raka melangkah pelan ke kamar. Di sana, ia menemukan sosok Pak Karim duduk bersandar di dinding, mata terpejam, tasbih masih tergenggam di tangan kanannya. Wajahnya damai. Terlalu damai, karena ia telah pergi untuk selamanya. Berita meninggalnya Pak Karim menyebar cepat. Warga yang awalnya tak peduli, terpaksa datang karena ini urusan kematian. Namun saat memandikan jenazah, semua orang justru terdiam. Lengan kanan Pak Karim penuh bekas suntikan medis. Telapak kakinya penuh luka. Tubuhnya kurus, seolah ia menahan penyakit lama. Sejak kapan dia sakit? Bisik seseorang. Kenapa tidak ada yang tahu? Kenapa dia tidak pernah cerita? Tak ada jawaban. Sampai Bu Maryam datang didorong oleh Raka. Wajahnya basah oleh air mata. Dialah yang akhirnya bicara. Saya tahu apa yang kalian semua tidak tahu, katanya. Dan saya tahu, kalian akan menyesal setelah mendengarnya. Dengan napas berat, Bu Maryam mengungkapkan semuanya. Pak Karim tidak pernah mengambil dana bantuan. Ia menyimpannya sementara bukan karena korupsi, tapi karena jumlahnya kurang. Ia takut kalau disalurkan saat itu, ada beberapa keluarga yang tidak akan kebagian. Karena itu, ia menahan dana itu sementara, lalu menambahkannya dari uangnya sendiri. Dan tahukah kalian? Kata Bu Maryam sambil terisak. Selama ini gaji pensiun almarhum, hampir semuanya ia gunakan untuk membantu warga miskin di kita ini. Dia bayar biaya sekolah anak yatim, ia belikan sembako untuk janda tua, ia bayar beras untuk orang yang berutang di warung Buati. Semua orang terdiam. Ada yang mulai menutup wajah. Ada yang menggigit bibir menahan tangis. Ada yang jatuh terduduk. Tapi itu belum selesai. Dan malam sebelum kalian menggantinya, dia datang ke rumah saya, lanjut Bu Maryam. Dia bilang dia tidak keberatan dibenci. Dia tidak sakit hati. Hanya satu saja yang ia takutkan. Aku hanya takut, kalau aku gagal menjaga amanah Allah dalam hidup ini. Semua orang terpukul oleh kenyataan itu. Namun satu hal belum terjawab. Kenapa ada bekas suntikan medis di tangannya? Kenapa ia terlihat begitu lemah sebelum meninggal? Dengan suara yang hampir tak terdengar, Bu Maryam menjelaskan. Karena selama ini, dia sakit kanker darah. Stadium akhir. Orang-orang tersentak. Dan kalian tahu mengapa ia sering mengetuk pintu kalian menagih kas RT? Semua orang menunduk. Karena uang kas RT selama ini dipakai untuk menutupi kekurangan biaya berobat warga miskin, bukan untuk dia. Ada yang mulai menangis. Ada yang jatuh terduduk. Namun Raka, anak kecil yang berdiri di samping Bu Maryam, maju dan berkata, Pak Karim tidak pernah makan uang orang. Dia tidak pernah marah kalau dibenci.
Dia cuma sering bilang ke aku, kalau kamu hidup untuk dipuji manusia, kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu hidup untuk Allah, hatimu akan tenang. Dan di titik itulah seluruh warga menangis. Esoknya, pemakaman Pak Karim dilakukan. Tidak ada pengumuman, tapi tanah pemakaman penuh. Orang yang dulu mencibir, kini berjalan tanpa suara. Orang yang dulu menolak perintahnya, kini memikul jenazahnya dengan tangan gemetar. Tidak ada suara teriakan. Tidak ada pidato. Hanya isak tangis tertahan. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, Raka yang biasanya tidak banyak berbicara, maju berdiri di dekat kuburannya. Dengan suara kecil, ia berkata, "Kalau suatu hari nanti aku jadi orang penting, aku tidak mau dipuji. Aku hanya ingin seperti Pak Karim, berbuat baik diam-diam." Semua orang menangis lebih keras. Setelah pemakaman, warga kembali ke rumah masing-masing. Namun hati mereka tidak lagi sama. Kampung Nuraini berubah. Ibu-ibu yang jarang bersedekah, mulai memasak makanan lebih untuk dibagikan. Pemuda yang suka membangkang, mendadak menjadi relawan kebersihan. Bahkan yang selama ini malas sholat, mulai terlihat datang ke masjid. Di rumah tua yang sepi itu, hanya tersisa satu hal. Sebuah surat yang ditulis Pak Karim sebelum wafat. Surat itu tidak dikirim ke siapapun. Hanya ditemukan terlipat rapi di sajadahnya. Isinya, "Jika suatu hari aku pergi dan orang-orang lupa padaku, aku tidak apa-apa. Karena aku hidup bukan untuk dikenang. Aku hanya takut, kalau hidupku tidak berguna. Jika kebaikan harus dilakukan diam-diam, biarlah begitu. Karena Allah selalu melihat, meski manusia tidak." Karim bin Abdullah. Hikmah yang bisa diambil dari kisah Pak Karim? Tidak semua pahlawan memakai jubah. Tidak semua orang baik terlihat lembut. Kadang, kebaikan menyamar dengan ketegasan. Kadang, orang yang kita kira sombong, justru paling besar pengorbanannya. Kadang, yang kita salahkan, justru yang paling banyak berjasa. Kita sering memandang hanya dari apa yang terlihat. Padahal, yang paling berharga sering disembunyikan oleh Allah.